Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan nama saya Misbahul Munir. Saya adalah mahasiswa BINUS Online Learning Teknik Industri dengan nomor mahasiswa 260233673. Untuk video ini dibuat demi memenuhi ujian untuk mata kuliah kewarganegaraan. Untuk proyek akhir yang saya ambil bersama kelompok saya yaitu terkait dengan Goals SDGs nomor 12 dengan judul optimalisasi pengelolaan sampah domestik di lingkungan perusahaan dalam mendukung SDGs nomor 12 terkait dengan konsumsi dan produksi berkelanjutan. Nah, untuk latar belakangnya sendiri, untuk kondisi di Indonesia sekarang ini kondisi sampah domestik sudah sangat memprihatinkan dan sebanyak 56,63 juta ton sampah domestik dihasilkan. Tapi hanya 30% yang dapat terkelola dengan baik. Nah, ini adalah salah satu latar belakang yang perlu kita concern karena memang ini masuk ke dalam tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs poin 12 tentang konsumsi dan juga produksi yang berkelanjutan. Nah, di perusahaan sendiri, di tempat saya bekerja di Astra Desu Motor, memang perusahaan juga harus turut andil dan memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga lingkungan agar tetap bersih. Salah satunya penetapan target 99% diverted atau terkelola dengan baik atau terrecycle pada tahun 2030 yang setiap tahunnya sudah ada milestone-nya. Nah, selanjutnya untuk rumusan masalah dalam proyek akhir ini, yang pertama adalah bagaimana kondisi pengelolaan sampah domestik di perusahaan saat ini sesuai dengan SDGs 12. Lalu yang kedua, apa tantangan utama dalam pengelolaan sampah domestik di perusahaan. Dan yang ketiga adalah apa langkah konkret yang dapat dilakukan perusahaan untuk mengoptimalkan pengelolaan sampah domestik. Selanjutnya terkait dengan temuan yang saya temukan ketika mewawancarai salah satu karyawan yaitu Section Head Departemen Environment and Sustainability di perusahaan tempat saya bekerja. Itu ada dua temuan yang saya temukan. Yang pertama adalah minimnya pemilahan sampah domestik di lingkungan perusahaan. Nah, ini masih banyak sekali sampah organik, anorganik yang memang belum terpilah dengan baik dari sumbernya. Dampaknya memang proses daur ulangnya jadi terhambat ketika dibuang ke TPA. Yang kedua, kurangnya sosialisasi dan juga edukasi rutin kepada seluruh karyawan, di mana memang awareness atau kesadaran setiap karyawan ini berbeda-beda dan kurang terlalu mengerti pentingnya kita mengelola sampah dengan baik di lingkungan perusahaan. Jadi ini penting sekali untuk kita tingkatkan. Nah, dari hasil temuan tersebut, kita melakukan beberapa solusi. Yang pertama terkait dengan peningkatan awareness di perusahaan tempat saya bekerja sudah memiliki milestone sampai dengan tahun 2027, di mana di tahun 2025 ini kita sudah di tahap understanding, di mana kita sudah mulai menanamkan pengetahuan di mana semua karyawan diwajibkan untuk sudah mengerti bagaimana cara mengelola sampah domestik dengan baik di perusahaan. Yang harapannya dapat meningkat di tahun depan menjadi buy-in dan 2027 menjadi ownership di setiap karyawan dan menjadi culture atau budaya setiap karyawannya. Nah, selanjutnya terkait dengan implementasi untuk pemilahan di sini memang sudah dilakukan tiga aktivitas yaitu reduce, reuse, dan juga recycle. Nah, untuk reduce sendiri di mana perusahaan secara aktif mengurangi timbulan sampah domestik melalui penggunaan bahan yang lebih efisien, lalu pengurangan penggunaan kemasan sekali pakai dan juga menggunakan kemasan-kemasan yang memang bisa dipakai kembali seperti penggunaan tray pada makanan kantin dan juga penggunaan tumbler untuk pembelian kopi di Family Mart seperti itu. Nah, yang kedua terkait dengan reuse, di sini menggunakan kembali barang yang sudah tidak dipakai menjadi sesuatu yang lebih berguna. Nah, di sini contohnya saja adalah penggunaan kembali palet dan ataupun kardus yang dari mana limbah industri digunakan kembali untuk bisa mengurangi limbah yang dihasilkan dari sampah kardus ini dan ini memang sudah mengurangi sampai dengan 1,7 ton setiap tahunnya. Nah, yang terakhir adalah terkait dengan recycle, di mana memang kita bersama dengan CSR untuk bekerja sama dengan bank sampah untuk mengelola dan juga merecycle sampah-sampah dari perusahaan menjadi suatu yang berguna seperti apa namanya
merchandise ataupun digunakan sebagai bahan-bahan kerajinan yang bisa diolah oleh bank sampah. Nah, biasanya sampah-sampah yang dikirim ke bank sampah seperti sampah kertas, sampah plastik, botol plastik, nah itu memang masih valuable untuk bisa dikelola oleh bank sampah. Nah, selanjutnya kesimpulannya dari semua implementasi tersebut, saya bagi menjadi tiga. Yang pertama terkait dengan tujuan dan juga strategi, di mana untuk mendukung goals nomor 12 Sustainable Development Goals, memang di perusahaan ini sudah menerapkan target dan juga menentukan kebijakan dengan baik, dan memang sudah sangat mengerti pentingnya menumbuhkan kesadaran kepada seluruh karyawan untuk mengelola sampah domestik di area perusahaan. Nah, yang kedua terkait dengan keberhasilan dan juga tantangan yang dihadapi, berdasarkan wawancara dengan Section Head Environment and Sustainability, bahwa memang penerapan 3R ini sangat penting dilakukan di perusahaan. Maka dari itu sebelum melakukan implementasi lapangan, memang diciptakan dulu budaya atau culture untuk bisa meningkatkan awareness dari masing-masing karyawan. Nah, yang ketiga adalah refleksi dan juga nilai, di mana eh, aktivitas ini juga berdampak kepada diri saya sendiri maupun dengan perusahaan dan juga karyawan yang lain, bahwa kita akan semakin mencintai lingkungan, bagaimana kita mengurangi sampah yang kita hasilkan, dan juga ini sebagai bentuk cinta tanah air kita kepada Indonesia. Nah, dari hasil tersebut ada beberapa saran yang saya juga bagi menjadi tiga. Yang pertama, untuk perusahaan, tentu saja kita harus menetapkan prosedur yang tepat untuk bagaimana mengelola sampah domestik dengan baik, dan juga bekerja sama dengan beberapa aktivis lingkungan di dalam maupun di luar lingkungan perusahaan. Yang kedua, untuk pemerintah dan juga pembuat kebijakan, sangat penting untuk menetapkan kebijakan dan juga milestone secara jangka pendek maupun jangka panjang untuk mengelola sampah dengan baik secara global di Indonesia. Dan yang ketiga adalah untuk masyarakat dan juga individu saya sendiri, memang membangun kesadaran sejak dini sangat penting. Kita juga tidak akan berhenti untuk mengkampen kesadaran bagaimana pentingnya kita untuk mengelola sampah domestik di perusahaan, agar kita bisa mengurangi sampah yang dibuang ke TPA atau tempat pembuangan akhir di Bantar Gebang maupun kalau di Karawang itu di Jalupang. Nah, refleksi kepada diri saya sendiri memang sangat penting untuk membangun kesadaran dalam diri sendiri, yang memang ini adalah tindakan kecil yang mencerminkan kecintaan kita terhadap lingkungan maupun terhadap perusahaan kita sendiri. Nah, yang pastinya pengelolaan sampah ini juga bukan tugas oleh pemangku kebijakan saja, tetapi juga tugas kita sebagai individu dan juga setiap warga negara di Indonesia, karena memang ini sejalan dengan tujuan keberlanjutan atau SDGs Goals nomor 12 tentang konsumsi dan juga produksi yang bertanggung jawab. Sedikit quotes dari saya, think green, act now, preserve our planet for tomorrow. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Audio Jungle.